Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem informasi akuntansi bab 16 tentang siklus produksi. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, di sini ada Rini Setiawati dengan NPM akhir 317. Yang kedua ada Barlindia Najwa dengan NPM akhir 319. Yang ketiga ada Amalia Dewi Mulyasari dengan NPM akhir 324. Yang keempat ada Faiza Kartika Zakira dengan NPM akhir 329. Yang terakhir di sini ada Desilia Dwi Susanti dengan NPM akhir 332. Nah, kemudian di sini ada introduction atau perkenalan. Nah, siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan pembuatan produk. Kemudian di sini ada diagram konteks siklus produksi. Diagram ini menjelaskan atau menggambarkan alur data dalam sistem informasi akuntansi siklus produksi yang melibatkan beberapa komponen seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sumber daya manusia, dan sistem pelaporan. Siklus produksi sebagai pusat menerima pesanan dan perakiraan penjualan dari siklus pendapatan untuk menentukan jumlah produksi, lalu meminta bahan baku dari siklus pengeluaran dan tenaga kerja dari sumber daya manusia. Barang jadi yang diproduksi dikirim kembali ke siklus pendapatan, sedangkan biaya produksi dan laporan lainnya disalurkan ke jurnal umum dengan pengelolaan untuk pelaporan dan pengambilan keputusan manajemen. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada diagram aliran data level 0 dari siklus produksi atau diberi catatan untuk termasuk ancaman. Nah, gambar ini adalah diagram alir data level 0 dari siklus produksi yang menunjukkan alur informasi antara berbagai fungsi dan sistem terkait produksi. Proses ini dimulai dari siklus pendapatan yang mengirimkan perakiraan penjualan dan pesanan pelanggan ke bagian perencanaan dan penjualan, yang kemudian membuat daftar bahan baku, daftar operasional, serta pesanan produksi. Bagian desain produk menentukan biaya desain, sementara bagian produksi operasi mengelola bahan baku dan tenaga kerja yang tersedia untuk menghasilkan barang jadi. Hasil produksi ini lalu diserahkan kembali ke siklus pendapatan. Siklus biaya akuntansi mengumpulkan data terkait biaya barang diproduksi dan laporan lainnya untuk pengelolaan serta jurnal umum dan pelaporan sistem. Selain itu, ancaman pada setiap proses juga diberi tanda peringatan untuk meningkatkan pengendalian dan keamanan. Nah, selanjutnya di sini ada sistem informasi siklus produksi. Kemudian ada gambar. Nah, gambar ini menunjukkan sistem informasi siklus produksi yang mendukung perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dalam proses produksi. Dimulai dari tahap rekayasa dengan spesifik produk. Siklus ini melibatkan beberapa bagian seperti penjualan, perencanaan produksi, akuntansi biaya, dan inventaris hingga pabrik. Setiap bagian ini memiliki peran tersendiri seperti memproses perkiraan dan pesanan, penjadwalan produksi, serta mengelola biaya standar, bahan, dan data produksi. Informasi ini disimpan dalam sistem informasi daring yang berintegrasi dengan kontrol manufaktur dan antarmuka CIM untuk mengelola stasiun kerja di pabrik. Data di berbagai proses seperti daftar bahan baku, operasi inventaris, pesanan produksi, dan proses kerja disimpan dalam basis data produksi. Data ini kemudian diproses oleh sistem untuk menghasilkan berbagai laporan status produksi, analisis biaya, serta laporan pertunjukan pabrik yang digunakan oleh bagian perencanaan produksi, akuntansi biaya, dan pengawasan pabrik dalam pengambilan keputusan produksi. Kemudian ada proses. Nah, proses di sini sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan data operasional dan keuangan. File daftar bahan dan daftar operasi memberikan rincian tentang komponen dan proses manufaktur. Departemen teknik menggunakan data ini bersama dengan data buku besar dan inventaris untuk mendesain dan memperkirakan biaya. Departemen perencanaan penjualan dan produksi memperbarui jadwal dan mengesahkan produksi berdasarkan perkiraan pesanan dan inventaris. Antarmuka IM membantu stasiun kerja dan memperbarui data produksi. Sementara permintaan bahan mengesahkan pengeluaran bahan baku, melacak biaya dalam file pekerjaan dalam proses. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian.
Proses produksi dalam suatu perusahaan sangat bergantung pada data master yang akurat dan terintegrasi. Namun, data ini sangat rentan terhadap kesalahan, akses yang tidak sah, dan kehilangan data. Ancaman-ancaman ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan biaya produk, penilaian persediaan yang tidak tepat, serta produk yang berkualitas rendah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diterapkan berbagai pengendalian seperti kontrol akses yang ketat, enkripsi data, dan pencadangan data secara teratur. Selain itu, penting juga untuk memisahkan tugas-tugas yang terkait dengan data serta melakukan audit secara berkala terhadap log aktivitas. Dengan menerapkan pengendalian yang komprehensif, perusahaan dapat melindungi data mereka, memastikan integritas data, dan menjaga kelancaran proses produksi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai product design. Jadi, langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sekaligus meminimalkan biaya produksi. Nah, di sini ada proses, yaitu aktivitas desain produk yang menghasilkan dua keluaran, yaitu yang pertama daftar bahan baku, kemudian yang kedua ada daftar operasi. Nah, selanjutnya di sini ada bill of materials, yaitu dokumen yang menentukan nomor bagian, deskripsi, dan jumlah setiap komponen yang digunakan dalam suatu produk. Kemudian di sini ada daftar operasi, yaitu dokumen yang menentukan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pembuatan suatu produk, peralatan mana yang akan digunakan, dan berapa lama setiap langkah harus dilakukan. Nah, kemudian di sini itu ada contoh gambar untuk surat tagihan bahan. Nah, kemudian di bawahnya juga ada contoh dari sebuah daftar operasional. Selanjutnya di sini treat and control, yaitu ancaman dan pengendalian. Nah, desain produk yang buruk itu akan meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Menggunakan terlalu banyak komponen unik saat memproduksi produk serupa akan meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Hal ini juga sering mengakibatkan proses produksi yang tidak efisien karena terlalu rumitnya perubahan dari produksi satu produk ke produk lainnya. Produk yang dirancang dengan buruk juga cenderung menimbulkan biaya garansi dan perbaikan yang tinggi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai planning and scheduling. Nah, di sini ada perencanaan sumber daya manufaktur, yaitu perluasan perencanaan kebutuhan material yang berupaya menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Disebut juga sebagai manufaktur dorong karena barang diproduksi dengan harapan permintaan pelanggan. Nah, kemudian di sini juga ada lean manufacturing, yaitu memperluas prinsip sistem inventaris just in time ke seluruh proses produksi untuk meminimalkan atau menghilangkan inventaris bahan mentah, pekerjaan dalam proses, dan barang jadi. Lean manufacturing sering disebut sebagai pull manufacturing karena barang diproduksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada key document and form, yaitu di sini yang pertama ada jadwal produksi induk atau MPS, yaitu menentukan berapa banyak setiap produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dilakukan atau terjadi. Kemudian di sini ada contoh gambar untuk master jadwal produksi. Di situ bisa dilihat. Kemudian di sini ada perintah produksi, yaitu dokumen yang mengesahkan pembuatan sejumlah produk tertentu. Kemudian ada permintaan bahan, yaitu mengotorisasi pengeluaran bahan baku dalam jumlah yang diperlukan dari gudang. Kemudian ada tiket pemindahan, yaitu dokumen yang mengidentifikasikan pemindahan internal suatu komponen, lokasi pemindahannya, dan waktu pemindahan. Produk sampel pesanan untuk Alpha Omega Elektronik. Penjelasan angka pada kolom kuantitas yang pertama, total 1003 lembar bahan baku digunakan untuk menghasilkan 1000 panel bagus dan 3 panel ditolak. Lalu yang kedua, satu panel tidak dipotong sesuai bentuk yang benar sehingga hanya 1002 unit yang menjalani operasi 106 dan 124 pada mereka. Lalu yang ketiga, satu panel tidak diputar dan dibentuk dengan benar sehingga hanya 1001 panel yang diselesaikan, dicat, dan menerima pemeriksaan akhir. Lalu yang terakhir, satu panel ditolak selama inspeksi akhir sehingga hanya 1000 panel bagus yang ditransfer ke praktikan departemen. Inventaris yang tersedia untuk menentukan berapa banyak yang perlu diproduksi untuk memenuhi pesanan baru. Kemudian menghitung kebutuhan tenaga kerja dan menentukan apakah perlu menjadwalkan lembur atau memperkerjakan bantuan sementara untuk memenuhi tanggal pengisian yang dijanjikan. Pada saat yang sama, informasi dalam daftar bahan baku digunakan untuk menentukan komponen apa jika ada yang perlu dipesan.
Setiap pesanan pembelian yang diperlukan dikirim ke masuk melalui pertukaran data elektronik atau EDI. MPS kemudian disesuaikan untuk menyertakan pesanan baru. Perhatikan bagaimana pembagian informasi ini di seluruh siklus pendapatan, produksi, dan pengeluaran dengan cara yang baru saja dijelaskan memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris secara efisien dengan mengatur waktu pembelian mereka untuk memenuhi permintaan pelanggan yang sebenarnya. Operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi atau TI dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer disebut sebagai manufaktur terintegrasi komputer atau CIM. CIM adalah mempengaruhi proses produksi secara signifikan. Salah satu dampak operasional CIM adalah peralihan dari produk massa ke produk berdasarkan pesanan khusus. Kemampuan ini memerlukan desain ulang sistem manajemen inventaris dan alur kerja untuk memfasilitasi perubahan cepat dalam produksi. Seperti yang akan kita bahas di bagian akhir bab ini, fleksibilitas dalam operasi manufaktur juga memiliki implikasi untuk desain sistem akuntansi biaya. Baik, selanjutnya adalah kontrol serupa diperlukan untuk menjaga aset tetap. Pertama, semua aset tetap harus diidentifikasikan dan dicatat sehingga manajer dapat diberi tanggung jawab dan akuntabilitas atas aset yang tetap yang berada dalam kendali mereka. Label RFID menyediakan cara yang hemat biaya untuk memantau lokasi aset tetap. Seperti halnya inventaris, langkah-langkah keamanan harus diterapkan untuk mengendalikan akses fisik ke aset tetap. Karena mesin dan peralatan manufaktur seringkali diganti sebelum benar-benar rusak. Penting untuk menyetujui secara formal dan mencatat penjualan atau pembuangannya secara akurat. Kinerja yang buruk merupakan ancaman lain bagi operasi produksi. Pelatihan merupakan salah satu cara untuk mengurangi ancaman ini. Ancaman lain yang terkait dengan aktivitas siklus produksi adalah investasi yang kurang optimal pada aset tetap. Investasi yang berlebih pada aset tetap dapat menciptakan biaya berlebih. Investasi yang kurang dapat mengganggu produktivitas. Kedua masalah tersebut mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, otorisasi yang tepat atas transaksi aset tetap penting. Perbedaan lainnya adalah bahwa pesanan untuk mesin dan peralatan hampir selalu melibatkan permintaan formal untuk penawaran kompetitif oleh calon pemasok. Sebuah dokumen yang disebut permintaan proposal atau RFP yang menentukan properti aset yang diinginkan dikirim ke setiap calon pemasok. Akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah 1. Menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. 2. Menyediakan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. 3. Mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk berhasil mencapai tujuan pertama, sistem akuntansi biaya harus dirancang untuk mengumpulkan data real-time tentang kinerja kegiatan produksi sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang tepat waktu. Proliferasi sensor pintar, bagian dari industri Internet of Things, meningkatkan kuantitas dan kualitas data tersebut. Untuk mencapai dua tujuan lainnya, sistem akuntansi biaya harus mengklasifikasikan biaya menurut berbagai kategori dan kemudian menetapkan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi tertentu. Ini memerlukan pengodean data biaya yang cermat selama pengumpulan karena seringkali biaya yang sama dapat dialokasikan dengan berbagai cara untuk beberapa tujuan yang berbeda. Selanjutnya, proses. Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau proses untuk menetapkan biaya produksi. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan menetapkan biaya ke sejumlah produksi atau pekerjaan tertentu dan digunakan ketika produk atau layanan yang terjual terdiri dari item yang dapat diidentifikasi secara terpisah.
Sebaliknya, perhitungan biaya proses menetapkan biaya untuk setiap proses atau pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Perhitungan biaya proses digunakan ketika barang atau jasa serupa diproduksi dalam jumlah besar dan unit tertentu tidak dapat diidentifikasikan dengan mudah. Pilihan biaya berdasarkan pesanan, pekerjaan, atau proses hanya mempengaruhi metode yang digunakan untuk menetapkan biaya pada produk, bukan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, yang pertama, data penggunaan bahan baku. Saat produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan memicu debit ke pekerjaan dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. 2. Biaya tenaga kerja langsung. Di masa lalu, AOE dan produsen lain menggunakan dokumen kertas yang disebut tiket waktu kerja untuk mengumpulkan data tentang aktivitas tenaga kerja. 3. Biaya overhead manufaktur. Biaya manufaktur yang secara ekonomis tidak layak untuk dilacak langsung ke pekerjaan atau proses tertentu dianggap sebagai overhead manufaktur. Ancaman dan pengendalian. Prosedur pengendalian terbaik untuk memastikan bahwa entry data akurat adalah dengan mengotomatiskan pengumpulan data menggunakan teknologi RFID, pemindai kode batang, membaca lencana, dan perangkat lainnya. Jika hal ini tidak memungkinkan, terminal daring harus digunakan untuk entry data dan harus menggunakan berbagai pengendalian penyuntikan entry data. Pengendalian yang lebih baik dengan sistem biaya berbasis aktivitas. Sistem biaya tradisional menggunakan basis yang digerakkan oleh volume seperti tenaga kerja langsung atau jam mesin untuk menerapkan biaya overhead pada produk. Namun, banyak biaya overhead tidak berubah secara langsung dengan volume produksi, biaya penyiapan, dan penanganan material. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dapat menyempurnakan dan meningkatkan alokasi biaya di bawah sistem biaya pesanan pekerjaan dan proses dengan menelusuri biaya ke aktivitas yang menciptakannya, seperti penggilingan atau pemolesan, dan baru kemudian mengalokasikan biaya tersebut ke produk atau departemen. Tujuan mendasar dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Strategi perusahaan menghasilkan keputusan tentang barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Jadi, selanjutnya adalah sistem penetapan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 hal penting. Yang pertama, menggunakan kemajuan di bidang IT untuk melacak proporsi yang lebih besar dari biaya overhead untuk produk. 2. Menggunakan kumpulan biaya yang lebih besar untuk mengakumulasi biaya tidak langsung atau overhead manufaktur. Yang ketiga, mencoba merasionalisasi alokasi overhead untuk produk dengan mengidentifikasi pendorongan biaya. Selanjutnya ada better decision, yaitu keputusan yang lebih baik. Sistem biaya tradisional cenderung menerapkan terlalu banyak overhead untuk beberapa produk dan terlalu sedikit kumpulan biaya yang digunakan. Hal ini menyebabkan 2 jenis masalah. Keduanya dialami AOE. Pertama, perusahaan dapat menerima kontrak penjualan untuk beberapa produk dengan harga di bawah biaya produksi yang sebenarnya. Kedua, perusahaan dapat melebih-lebihkan harga produk lain, sehingga mengundang pesaing baru untuk memasuki pasar. Sistem biaya berbasis aktivitas menghindari masalah ini karena overhead dibagi menjadi 3 kategori dan diterapkan menggunakan penggerak biaya yang terkait secara kausal dan produksi. Oleh karena itu, data biaya produk lebih akurat. Penetapan biaya berbasis aktivitas juga memanfaatkan data produksi dengan lebih baik untuk meningkatkan desain produk. Selanjutnya yaitu manajemen biaya yang ditingkatkan. Para pendukung berpendapat bahwa keuntungan lain dari penetapan biaya berbasis aktivitas adalah hal itu dengan jelas mengukur hasil tindakan manajerial pada profitabilitas secara keseluruhan. Sementara sistem biaya tradisional hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya. Sistem biaya berbasis aktivitas mengukur jumlah yang dihabiskan untuk memperoleh sumber daya dan konsumsi sumber daya tersebut. Perbedaan ini tercermin dalam rumus berikut, yaitu cost activity capability sama dengan cost of activity use ditambah dengan cost of unused capacity.
Kemudian ada kontrol yang ditingkatkan dengan metrik kinerja yang inovatif. Pendekatan modern terhadap produksi seperti lean manufacturing berbeda secara signifikan dari produksi massal tradisional. Salah satu perbedaan utama adalah penurunan yang nyata dalam tingkat persediaan barang jadi karena produksi dijadwalkan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan alih-alih proyek berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun ini bermanfaat dalam jangka panjang, seringkali menciptakan penurunan jangka pendek dalam profitabilitas yang dilaporkan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, CPA bekerja untuk dan dengan perusahaan yang telah mengadopsi teknik manufaktur ramping menganjurkan pelengkap laporan keuangan tradisional berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP. Salah satu perubahan yang disarankan melibatkan penetapan biaya ke lini produk, bukan departemen. Perubahan lain melibatkan pelaporan biaya overhead sebagai item terpisah daripada memasukkannya ke dalam perhitungan harga pokok penjualan. Selain mengubah struktur laporan kinerja, akuntan juga harus mengembangkan dan menyempurnakan langkah-langkah baru yang dirancang untuk fokus pada isu-isu penting bagi manajer siklus produksi. Selanjutnya yaitu throughput atau ukuran efektivitas produksi. Throughput ini mewakili jumlah unit baik yang diproduksi dalam periode waktu tertentu. Ini terdiri dari 3 faktor yang masing-masing dapat dikendalikan secara terpisah secara yang seperti yang ditunjukkan pada rumus berikut, yaitu throughput sama dengan total units product dibagi dengan processing time, kemudian dikalikan dengan processing time total time dikali good units per total units. Kemudian ada langkah-langkah kontrol kualitas. Informasi tentang biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan efek dari tindakan yang diambil untuk meningkatkan hasil dan mengidentifikasi area untuk perbaikan yang lebih lanjut. Biaya kontrol kualitas dapat dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, biaya pencegahan terkait dengan perubahan pada proses produksi yang dirancang untuk mengurangi tingkat cacat produk. 2. Biaya inspeksi terkait dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. 3. Biaya kegagalan internal terkait dengan pengerjaan ulang atau penghapusan produk yang diidentifikasi sebagai cacat sebelum dijual. 4. Biaya kegagalan eksternal terjadi ketika produk cacat dijual kepada pelanggan. Mereka termasuk biaya seperti klaim kewajiban produk, biaya garansi dan perbaikan, kehilangan pelanggan, inspeksi, dan kerusakan reputasi perusahaan. Tujuan akhir dari kontrol kualitas adalah untuk melakukannya dengan benar pertama kali, dengan memproduksi produk yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Ini sering membutuhkan trade-off di antara 4 kategori biaya kualitas. Baik, terima kasih. Saya akhiri mewakili kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.